Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ahibbati ikhwani al-a'izza, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh yang mulia ini kita sekalian masih diberi kekuatan untuk dapat hadir di dalam melaksanakan kewajiban kita menunaikan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Kita mengharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah taala selalu menerima amal ibadah kita. Ahibbati ikhwani al-a'izza, a'azakumullah. Pada kesempatan subuh yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab As-Sakhwah Al-Islamiyah, Dhawabitun wa Tawjihat, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang mana pada kesempatan subuh yang mulia ini kita sampai pada Dhabit as-sabi', ketentuan yang ke-8, yang ke-7 di dalam kebangkitan Islam. Ketentuan yang ke-7 di dalam kebangkitan Islam, yaitu ad-dhabitus sabi' at-takhalluq bil akhlaqil fadilah, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kebangkitan Islam tidaklah bisa berjalan dengan baik, dan bahkan mungkin tidak akan bisa mencapai apa yang diinginkan daripada kebaikan itu, kecuali apabila kebangkitan itu diiringi dengan akhlak, perangai yang mulia. Karena kita tahu tidaklah Allah tabaraka wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia ini adalah sesuatu yang merupakan tujuan daripada agama ini. Maka apabila seseorang di dalam beragama baik tapi akhlaknya tidak baik, ketahuilah ada yang salah di dalam agamanya. Tidakkah kita mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan, seorang wanita, tasumu fin nahari wa taqumu fil lail, puasa di siang hari dan sholat malam di waktu malam hari. Rasul mengatakan hiya finnar, orang itu ada di neraka. Dikatakan, kenapa ya Rasulullah? Jaruha la ya'manu bawa'iqaha, tetangganya tidak merasa aman daripada gangguannya. Maka baiknya akhlak itu adalah di antara maqasid
di antara tujuan daripada tujuan syariat. Sangat tidak mungkin orang yang mengaku mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ia muncul dalam bentuk yang tidak sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam akhlaknya. Oleh karena itulah akhlak yang mulia itu haruslah ada pada diri seseorang yang membawa kebangkitan di dalam Islam. Kita tahu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang luar biasa. Akhlaknya berbicara sebelum mulutnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Sumamah ibnu Usal, seorang pemimpin daripada kabilah Bani Hanifah. Dia di antara orang yang paling benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang paling benci terhadap Islam. Ketika terjadi peperangan, tertangkap. Maka ia ditahan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diikat di salah satu tiang daripada masjid. Maka dari situ ia melihat bagaimana praktek kehidupan daripada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terutama sekali ia melihat pada pribadi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ia katakan setelah beberapa hari ditahan dengan diperlakukan secara baik, maka ia mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Muhammad," katanya, "maka ala wajhil ard wajhun abghadu ilayya min wajhik, wa qad asbaha wajhukal an ahabbal wujuh ilayya, wallahi maka ala wajhil ardi dinun abghadu ilayya min dinik, wa qad asbahal an ahabbul adyan ilayya." Dikatakan, wahai Muhammad, dulu katanya tidak ada di muka bumi ini wajah yang paling aku benci. Tidak ada di muka bumi ini wajah yang paling aku benci daripada wajahmu. Tapi sekarang ini telah menjadi, demi Allah, tapi sekarang ini telah menjadi wajahmu sekarang yang paling aku cintai daripada semua wajah. Dan demi Allah, tidak ada di muka bumi ini agama yang paling aku benci daripada agamamu. Tapi sekarang ini menjadi agamamu, agama yang paling aku cintai. Maka inilah akhlak. Rasul tidak mengajak bicara. Rasul biarkan dia ada di masjid, dan Rasul biarkan ia melihat aktivitas bagaimana orang muslim dan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beraktivitas dengan para sahabatnya. Maka ia kemudian melihat dengan nyata dengan mata kepalanya yang selama ini hanya isu dan lain sebagainya yang didengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang ia melihat dengan mata kepalanya bagaimana hakikat daripada Rasulullah. Maka ini adalah pelajaran bagi kita bagaimana menepis isu-isu yang berkembang tentang dakwah salafiyah yang jelek, tentang kebenaran yang disudutkan. Maka semua itu akan hilang dengan seseorang pelaku daripada dakwah, orang-orang yang mengaku sebagai orang yang ada di atas manhaj salaf, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka dari itu inilah pentingnya di dalam akhlak. Dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, ala da'iyati ayatamassak bi akhlaqid da'iyah bihaitsu yadhhar alaihi atharul ilm
fi mu'taqadihi wa fi ibadatihi wa fi hayatihi wa fi jami'i maslakihi hatta yumathil dawrat da'iyati ila Allah azza wa jalla. Amma ayyakuna 'alal 'aks min dhalik fa inna da'watahu sawfa tafshal wa in najahat fa innama najahuha qalilun. Dikatakan atas seorang dai, penyeru, orang yang mengajak kepada agama, ayatamassak, hendaknya ia berpegang teguh dengan akhlak seorang dai yang sesungguhnya. Yang mana akhlak seorang dai itu ia menampakkan atas dirinya bekas daripada ilmunya. Ilmu yang dipelajari itu harus ada bekasnya pada akhlak, di dalam keyakinannya, di dalam ibadahnya, di dalam penampilannya, dan di dalam segala sepak terjangnya. Maka seorang dai harus menunjukkan di dalam semua kepribadian yang ada pada dirinya ada ilmu. Maka tidak sama seorang dai dengan orang awam. Makanya dikatakan oleh seorang yang memiliki hikmah, ketika seorang yang berilmu bertengkar dengan orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh ini mengata-ngatai orang yang berilmu. Maka kemudian orang yang berilmu itu membantah. Kemudian ditegur oleh orang yang memiliki hikmah, dikatakan diamlah. Jangan membantah, diamlah. Dibilang, aku hanya membela diri. Dia yang mengata-ngatai pertama. Dikatakan sesungguhnya dia orang bodoh. Kamu orang yang berilmu. Wajar saja orang yang bodoh itu mengatakan seperti itu. Tapi kamu yang orang yang berilmu tidak sepatutnya melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang bodoh. Maka dari itu, disinilah kadang-kadang tidak semua pertanyaan ada jawabannya atau perlu dijawab. Tidak semua tantangan harus disambut. Akan tetapi kadang-kadang diam itu justru lebih menyakitkan bagi orang yang bodoh. Orang yang bodoh ketika menyerang, maka ia menginginkan ada balasan. Tapi sesuatu yang paling menyakitkan bagi orang yang bodoh adalah ketika serangannya diabaikan. Maka akan terasa sakit di dalam hatinya. Maka dari itu bisa jadi itu pula menjadi sebab hidayahnya seseorang. Karena kemudian orang itu tidak terlibat percekcokan, justru ia menyadari dirinya keliru. Kadang-kadang orang bodoh itu cukup didiamkan dan kemudian ia menyadari akan kebodohannya. Akan tetapi ketika dibalas, maka justru bisa jadi lebih bodoh lagi. Kemudian hatta yumathil dawra da'iyah, sehingga ia berperan sebagai peranan seorang dai azza wa jalla kepada Allah azza wa jalla. Adapun seorang dai melakukan sesuatu yang sebaliknya daripada itu semua, fa inna da'watahu sawfa tafshal, maka sesungguhnya dakwahnya akan gagal. Wa in najahat, kalaupun dakwahnya itu akan berhasil, fa inna najahuha qalil, maka sesungguhnya keberhasilannya sedikit. Maka di sini kalau kita melihat dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang dipenuhi dengan akhlak yang mulia. Allah taala mengatakan, fabima rahmatin lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik.
maka dengan berkat rahmat Allah engkau itu bisa lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau itu kasar dan bengis hati, niscaya manusia akan lari daripadamu. Maka seorang dai, hal yang pertama yang harus ia lakukan adalah lin. Akhlaknya lin. Akhlak yang baik itu lebih dilihat oleh orang daripada perkataan, didengar. Makanya jadikanlah diri kita seperti yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna sahibal khuluq la yablugh darajata sahibus saumul wassalah. Sesungguhnya darajatal saimul qaim, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang baik itu ia akan mencapai derajat daripada orang yang puasa dan orang yang sholat. Darajatal shaim, yakni puasa yang dimaksudnya ini puasa sunnah. Qaim yang dimaksud adalah sholat malam. Karena adapun sholat yang 5 waktu yang wajib, maka semua orang melakukannya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang paling memberatkan, athqalu fil mizan husnul khuluq. Sesuatu yang paling memberatkan di dalam timbangan itu adalah husnul khuluq. Maka baiknya perangai itu sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang dai. Baiknya perangai dikatakan usul husnul khuluq, pokok daripada akhlak yang baik, dikatakan oleh ulama ada 4. Peganglah 4 perkara ini, niscaya kita memiliki akhlak yang baik. Yang pertama adalah memiliki kesabaran. Sabar itu menjadikan seseorang itu tahammul al-adha, bisa menahan gangguan, menahan marah. Sebab kalau orang sudah bisa mengendalikan diri, maka lebih mudah baginya. Maka ini kesabaran. Kemudian yang kedua dikatakan usul akhlak al-hasanah atau al-fadilah, itu adalah al-iffah. Seorang itu harus memiliki iffah, afif, menjaga kehormatan, punya kehormatan. Maka menjaga kehormatan ini menjadikan orang itu tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah, perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang tidak layak, tidak sepatutnya. Maka yang pertama sabar, yang kedua iffah, yang ketiga syaja'ah, keberanian. Sehingga ia berani jujur, berani menghadapi masalah, berani kejujuran, mengatakan yang hak adalah hak, seperti itu. Kemudian yang keempat dikatakan al-adl, adil, yakni sportif, adil. Kalau dia salah, dia mengatakan dirinya salah, adil, tidak ada kezaliman sama sekali. Maka apabila orang itu mengumpulkan pada dirinya 4 akhlak ini, insya Allah ia akan memiliki akhlak yang mulia. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fama dhannukum bi rajulin yuhadziru minal muamalatir ribawiyyah wa yaqulu liman ya'kulu riba innaka muharibun lillahi wa rasulih li'anna Allah 'azza wa jalla yaqulu fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih wa hadha ad-da'iyah ya'idun nas
wa yudzakiruhum wa yukhawwifuhum billah tsumma yadhhab wa yata'amal liriba. Apa yang kalian sangka kepada seorang laki-laki yang memperingatkan daripada muamalah yang mengandung riba? Ia berkata kepada orang yang memakan harta riba, sesungguhnya engkau muharibul lillah, engkau sedang berperang melawan Allah dan melawan Rasulnya. Karena Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa daripada riba. Kalau kalian adalah orang-orang yang beriman, maka apabila kalian tidak mau melakukan, maka i'dzan, ketahuilah atau umumkan dengan peperangan melawan Allah, dari Allah dan Rasulnya. Maka hadza da'iyah ya'idun nas, ini dai memberi nasihat kepada manusia dan mengingatkan manusia dan menakut-nakuti manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia sendiri pergi dan bermuamalah dengan muamalah riba. Apa yang kita sangka? Ini apa? Hal hadza min akhlaqi da'iyah? Apakah ini akhlaknya seorang dai? Abadan, tidak sama sekali. Wa hadza rajulun akhar, ini orang laki-laki yang lain. Ini adalah gambaran yang digambarkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin tentang bagaimana seorang dai yang ia ingin membawa Islam, membawa kebangkitan Islam, akan tetapi antara perkataan dan perbuatan berbeda. Ngomongnya begini, amalannya begini. Wa hadza rajulun akhar, dan ini orang laki-laki yang lain. Yuhadzirun nas min tarkil jamaah wa ya'muru bis shalah ma'al jamaah wa yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna asqala salatin ala al munafiqina salatal isya wa salatal fajr walau ya'lamu ma fiha la atauhuma walau habwa al hadits summa najiduhu huwa nafsuhu yatakhallaf an salatil isya'i wal fajr. Hal hadza min akhlaqi da'iyah? Abadan. Orang lain memperingatkan manusia dari meninggalkan salat berjamaah, memerintahkan orang untuk salat bersama jamaah, dan berkata, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat atas orang munafik adalah salatul isya dan salat fajar. Seandainya kalian mengetahui apa yang ada pada kedua sholat itu daripada pahala, niscaya kalian akan datangi dua sholat itu walaupun kalian harus merayap al-hadis. Kemudian engkau dapatkan orang itu yatakhallaf, tidak melaksanakan sholat isya dan sholat fajar bersama jamaah. Ini kata-katanya Masya Allah, tapi prakteknya tidak ada sama sekali. Maka dikatakan hal hadza min akhlaqid da'iyah. Apakah ini akhlaknya seorang dai? Yani seseorang sekarang ini dai berdakwah itu hanya sebagai apa? Sebagai kewajiban saja, tugas saja, dan tidak ada kaitannya dengan praktek pribadi yang diamalkan. Sehingga seperti yang ada pada perguruan-perguruan tinggi sekarang ini, ilmunya itu ya ilmu saja. Kewajiban saya hanya ngajar. Amalannya berbeda dari apa yang diajarkan, itu tidak ada masalah katanya mereka. Maka ini yang akan membawa kebangkitan Islam. Maka justru inilah yang akan menghancurkan Islam. Hal hadza min akhlaqid da'iyah? Abadan, sama sekali tidak. Wa rajulun salis, dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dan orang yang ketiga, yaqulu, ia berkata, ya ibadallah,
iyyakum wal ghibah fa innal ghibata min kabairidz dzunub wa qad syabbaha Allah taala al-mughtab birrajulin ya'kul lahma akhihi wa huwa mayyit wa yuhadziru ghayat at-tahdhir minal ghibah walakinnahu yajidu fi majalisihi ghibatun nas fakihatan lahu hadza laisa min akhlaqid da'iyah. Orang yang ketiga, ia berkata, wahai hamba-hamba Allah, hati-hatilah kalian daripada perbuatan ghibah. Maka sesungguhnya ghibah itu termasuk di antara kabairud dzunub, dosa-dosa besar. Dan Allah telah menyerupakan orang yang berghibah terhadap seorang laki-laki seperti orang yang memakan daging saudaranya sedang saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Ia memperingatkan orang dengan sekeras-kerasnya peringatan daripada perbuatan ghibah. Akan tetapi ia didapatkan walakinnahu yajidu, akan tetapi ia sendiri mendapatkan di dalam majelisnya ghibatun nas. yakni ghibah, menggibahi orang sebagai fakihatan lahu, sebagai fakihah, sebagai buah yang segar yang dia nikmati di dalam majelisnya. Hadza laisa min akhlaqi da'iyah. Ini bukan dari akhlaknya seorang dai. Maka kemudian memunculkanlah mubarrirat, pembenaran terhadap apa yang ia lakukan. Yani kebanyakan kita sekarang ini, kita ketahui orang-orang yang mungkin memiliki peranan di dalam kebangkitan Islam secara pemahaman sudah mulai baik, sudah mulai memahami, tapi disusupi, dimasuki oleh pemahaman-pemahaman yang keliru. Di antaranya adalah manhaj jarh wa ta'dil. Manhaj jarh wa ta'dil, yakni dikasih senjata jarh wa ta'dil sedangkan ia tidak tahu aturan memakai. Sejauh mana? Sama dengan anak kecil dikasih senjata api. Dia sukanya main game. Maka semua orang yang salah sedikit langsung ditembaki semua. Maka ini yang terjadi. Di sini ghibah, para ulama sangat berhati-hati. Adapun orang-orang ulama jarh wa ta'dil, ahlul hadis, mereka sangat disiplin di dalam mempergunakan kapan sebenarnya itu digunakan. Kepentingan mereka hanya menjaga hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepentingan hawa nafsu. Maka dari itu inilah yang kadang-kadang lalai sebagian atau kebanyakan daripada kita, hanya mencari pembenaran terhadap apa yang ia lakukan, apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, tidak mau mengoreksi diri, tidak, terutama sekali dalam masalah ghibah. Wa rajulun rabi', dan orang yang keempat, yuhadzirun nas minan namimah, memperingatkan orang daripada namimah. Wan namimatu hiya naqlu kalamin nas ba'duhum fi ba'din min ajlil ifsad bainahum. Yang namanya namimah itu adalah menukil perkataan manusia. Sebagian mereka dinukil kepada sebagian yang lainnya dalam rangka apa? Untuk merusak hubungan di antara manusia. Fayuhadzir, maka ia memperingatkan. Wa yaqulu, dan ia berkata, innan namimah min asbabi adzabil qabr. Sesungguhnya namimah itu termasuk bagian daripada sebab azab kubur. Li'annahu sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena telah benar, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau marra bi qabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa ammal akhara fakana yamshi bin namimah walakinnahu ma'a dzalika yas'a bainan nas bil ifsad wan namimah wala yubali bidzalik. Telah benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan sesungguhnya dua orang yang ada di dalam kubur itu benar-benar sedang diazab.
dan tidaklah mereka berdua diadab dikarenakan dosa besar. Di dalam riwayat dikatakan oleh Rasul, bala innahu kabir. Bahkan itu adalah perbuatan dosa besar. Adapun salah satu di antara keduanya adalah tidak yastatiru anil baul, tidak menutup diri dari kencingnya, yakni tidak menjaga dirinya dari kencingnya. Adapun yang lainnya adalah orang yang berjalan dengan namimah, dengan adu domba. Akan tetapi bersamaan dengan apa yang ia memperingatkan manusia daripadanya, dikatakan yas'a bainan nas, dia sendiri berjalan di antara manusia bil ifsad, dengan cara merusak hubungan, wan namimah, dan dengan cara adu domba, wala yubali bidzalik, kemudian ia tidak peduli dengan itu semua. Ini yang terjadi di antara jamaah kajian. Sukaannya adalah bawa perkataan Ustadz Fulan kepada Ustadz Fulan, Ustadz ini ngatakan begini, ngatakan begini. Ini kebangkitan Islam apakah mungkin terjadi dengan orang-orang yang semacam ini? Kalaupun sudah bangkit, maka Islam itu akan hancur, kemudian hancur lagi, dihancurkan oleh mereka, orang-orang yang semacam ini. Maka dari itu akhlak. Maka dikatakan, kalau kita melihat kepada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang orang muflis, orang yang bangkrut, sesungguhnya bangkrutnya orang itu bukan dikarenakan tidak punya uang dirham, uang dinar, tidak punya rupiah, tidak punya dolar, tapi bangkrutnya orang itu karena tidak punya akhlak. Karena tidak punya akhlak. Coba perhatikan, al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamah bi a'malin kal jibal. Orang yang datang pada hari kiamat dengan amal-amal seperti gunung. Salat, puasa, zakat, semua amal-amal kebaikan yang besar dia amalkan. Akan tetapi ja'a qad syatama hada, dia datang memaki orang ini, iktabahada, menggibahi orang ini, akhadha malahada, mengambil hartanya orang ini, darabahada, memukul orang ini, wasafaka damahada, menumpahkan darahnya orang ini. Akhlaknya tidak ada. Amal soleh dia lakukan, tapi akhlak tidak ada. Apa yang terjadi? Pada hari kiamat ia akan jadi orang yang bangkrut. Oleh karena itu jagalah akhlak yang ada pada kita. Maka dikatakan fa'alad da'iya ayyakuna mutakhalliqan bima yad'u ilaihi min ibadatin aw muamalatin aw akhlaqin aw wasulukin hatta takuna da'watuhu maqbulah wa hatta la yakuna min awwalu man tusa'aru bihimun nar wal iyadu billah. Maka atas seorang dai hendaknya ia memiliki akhlak dengan apa yang ia mengajak orang kepadanya daripada ibadah. Kalau dia ngajak orang ibadah ini, maka ia yang harus pertama kali melakukannya. Au muamalat, atau mengajak kepada muamalat tertentu, maka ia yang pertama kali harus mempraktekkan. Atau akhlak wasulu, atau akhlak dan perangai, maka ia yang pertama kali harus melakukannya. Sehingga itu semua supaya dakwanya bisa diterima, dan supaya dia tidak menjadi orang yang pertama kali dipanggang di api neraka. Wa'iyadu billah. Ayuhal ikhwah, innana idza nadharna fi ahwalina wajadna annana fil waqi' qad nad'u ila syai'in walakinnana la naqumu bihi wa hadza la syakka annahu khalalun kabir. Sekalian ikhwah sekalian, sesungguhnya kita melihat di dalam keadaan kita dan kita mendapatkan bahwasannya di dalam kenyataan yang ada, kadang-kadang kita itu mengajak kepada sesuatu akan tetapi kita sendiri
melakukan. Dan ini tidak diragukan merupakan khalalun kabir, merupakan kerusakan yang besar. Yakni ada lubang yang sangat besar yang ada pada diri kita. Allahumma illa ayyahulu bainana wa bainahun nadhar ila ma huwal aslah. Allahumma, kecuali apabila yang membatasi antara kita dan antara amal itu ada pandangan yang lebih maslahat. Kama law qama rajulun yad'u lil jihad fi sabilillah wa yahussun nas alaihi wa yuraghibuhum fihi bil mali wal badan biqadri taqah lakinnahu yastagilu bi masalihin aham. Seperti orang yang bangkit mengajak kepada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menganjurkan manusia untuk jihad dan memerintahkan manusia untuk jihad dengan harta badan sesuai dengan kemampuan, akan tetapi kemudian ia sibuk dengan kemaslahatan yang lebih penting. Fa innahu fi hadhil hal la yuqal innahu lam yatahalla bima da'a ilaihi. Maka orang yang seperti ini, dalam keadaan seperti ini, tidaklah dikatakan sesungguhnya ia tidak berakhlak dengan apa yang ia mengajak kepadanya. Linafrid anna ar-rajul yad'u ila al-jihad fi sabilillah walakin al-balad alladhi huwa fihi muhtajun ila al-ilmi syar'i wa nashrihi bainan nas fa hadha qad yakunu jihaduhu bil ilm wal bayan afdal min jihadi bir rumhi was sinan li'anna likulli maqamin maqal fa syai' al-fadil qad yakunu mafdulan bi umurin taj'alul mafdul rajihan. Dikatakan di sini, maka linafrid, agar kita memperkirakan bahwasanya seorang laki-laki yang mengajak kepada jihad, kita bayangkan seorang laki-laki mengajak kepada jihad di jalan Allah, akan tetapi negeri yang ia ada padanya membutuhkan kepada ilmu, sedangkan ia orang yang berilmu, membutuhkan ilmu syar'i, membutuhkan untuk menyebarkan ilmu di antara manusia, maka bisa jadi jihadnya orang tersebut adalah dengan cara ilmu dan dengan cara menjelaskan. Wal bayanu afdal min jihad, dan penjelasan itu bisa jadi lebih besar, lebih utama daripada jihad dengan tombak maupun dengan pedang. Karena pada setiap keadaan ada perkataan, maka sesuatu yang mulia bisa jadi yang utama, bisa jadi dia tidak menjadi utama dikarenakan perkara-perkara yang menjadikan sesuatu yang tidak utama tadi menjadi lebih utama karena keadaan. Walihada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ila ba'dil khisal. Maka dari itu dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada sebagian perangai, sebagian perbuatan. Lakin yastagilu ahyanan bima huwa ahammu minha. Kadang-kadang beliau menyibukkan diri dengan sesuatu yang lebih penting daripada yang beliau ajak. Wa rubbama yasum, dan bisa jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa hatta yuqalu la yuftir, sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan tidak pernah berbuka. Wa yuftir hatta yuqalu la yasum, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berbuka sampai dikatakan tidak pernah puasa. Maka ini semua keadaan yang seperti ini tidak masuk di dalam kategori tadi. Akan tetapi orang yang dengan sengaja, apalagi melanggar perkara yang haram, yang tidak diperbolehkan oleh Allah, maka yang seperti ini bukanlah akhlak daripada seorang dai. Adapun seorang dai yang memang keadaannya mengharuskan ia melakukan sesuatu, sedangkan ia dari satu sisi harus memperingatkan manusia dari sesuatu yang lainnya, maka tidak mengapa untuk dia tetap memperingatkan dan walaupun dia tidak melakukan. Ayuhal ikhwah, innani uridu min kulli da'iyah ayyakuna mutakhalliqan bil akhlaqil lati taliqu bid da'iyah hatta yakuna da'iyatan haqqan wa hatta yakuna qauluhu aqrabu ilal qabul. Wahai ikhwah sekalian, sesungguhnya aku menginginkan dari setiap dai agar ia memiliki akhlak yang selayaknya, sepantasnya sebagai seorang dai, sehingga ia menjadi seorang dai yang sebenarnya, sehingga perkataannya lebih dekat untuk diterima oleh orang, karena orang itu sekali lagi melihat akhlak,
sebelum melihat perkataan. Ketika akhlak kita baik, maka terbukalah hati untuk kemudian hati itu mau mendengar, hati itu mau menerima apa yang dikatakan. Inilah kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam itu dengan akhlak, bukan sekedar dengan retorika, bukan sekedar dengan kemampuan pemahaman. Pemahaman, retorika, perkataan dan lain sebagainya itu penting, akan tetapi jangan meninggalkan tujuannya, yaitu akhlak yang mulia. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan subuh yang mulia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.